إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ayuhal ikhwah, hadirin kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa iyyakum ajmain. Puji syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Rabbul Jalalah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita mengadakan kajian yang rutin kita laksanakan setiap malam Rabu. Mudah-mudahan setiap kajian ini menjadikan kita paham dengan agama kita. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Sebab orang yang Allah ingin kebaikan pada dirinya, maka diberikan dia untuk paham tentang agamanya. Mudah-mudahan kita senantiasa mengkaji agama kita apapun profesi kita. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan buat ikutan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan umat manusia dari cara berpikir jahiliyah, tradisi jahiliyah, kepada tradisi atau kebudayaan Islam yang kita rasakan pada hari ini. Sebagai tema yang telah kita sampaikan pada malam sebelumnya adalah tentang aturan jadi imam. Seorang muslim yang baik tentunya berusaha untuk menyempurnakan setiap amalannya, karena hal itu adalah sebagai bukti dari keimanannya, sebagai realisasi daripada bentuk kualitas iman yang ada pada dirinya. Kalau imannya mantap, otomatis dia berusaha semaksimal mungkin untuk memaksimalkan setiap ibadah yang ia lakukan. Makanya ada orang dalam urusan muamalah dia berusaha yang terbaik dalam urusan muamalah. Dalam urusan ibadah dia berusaha menjadi yang terbaik dari setiap ibadah yang ia lakukan. Makanya pada malam hari kita ambil tema ceramah kita, kajian kita tentang aturan jadi imam bagi kaum muslimin yang melaksanakan salat. Dalam satu buah hadis dijelaskan, ya'uddul qaumu aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qiraati sawa'un fa'lamuhum bis sunnah fa in kanu fi sunnati sawa'un faqdamuhum hijrah fa idza kanu fil hijrati sawa'un faqdamuhum silma wa fi riwayah sinnan walla ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi wa fi riwayati fi baitihi wa la yaqud ala takrimatihi illa biiznih. Dalam hadis ini dijelaskan aturan atau siapa-siapa saja yang berhak untuk menjadi imam. Yang berhak untuk menjadi imam dalam satu kaum adalah yang pertama orang yang paling pandai membaca kitabullah. Ini pertama. Makanya Al-Quran ada ayat yang rutin kita bacakan, yaitu surah Al-Fatihah. Ketika orang itu paham tentang Al-Fatihah, ini yang diprioritaskan, yang paling utama. Walaupun dia orang muda, dia bukan orang yang kita anggap dewasa dalam satu negeri tersebut, tapi dia paham tentang bacaan Al-Quran, terutama surah Al-Fatihah, maka ini yang diprioritaskan yang pertama. Orang yang paling bagus bacaannya. Yang kedua, kalau ternyata ada orang yang banyak
bacanya bagus atau sama-sama bacanya bagus, maka yang kedua orang yang paling paham tentang sunnah. Artinya apa? Sunnah-sunnah yang berhubungan dengan ibadah, terutama sunnah tentang pelaksanaan sholat yang kita laksanakan. Sebagai contoh, ketika kita sedang melakukan sholat, kita wajib memprioritaskan orang yang bermukim di situ untuk menjadi imam. Ini tentu ada ilmunya tersendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka siapapun yang jadi tamu di masjid tersebut, maka dia tidak boleh diprioritaskan sebagai imam. Ini kajiannya. Yang kedua, seorang penguasa lebih berhak menjadi imam atau yang mewakilinya. Maka imam yang dibentuk oleh penguasa itulah yang disebut dengan imam rawatib. Makanya yang pertama yang menjadi prioritas itu orang yang paling paham bacaannya. Kemudian orang yang paling tahu tentang sunnah dalam urusan ibadah. Dimulai dari menyusun shaf, kemudian ada hal-hal yang salah ketika terjadi ada yang salah ketika sholat, bagaimana proses si imam untuk merubah supaya ini tidak terjadi dalam salat. Nah, maka ini perlu untuk syarat yang kedua yang bisa menjadi imam adalah orang yang faham tentang sunnah. Fa in kanu fi sunnati sawaun faqadamuhum hijrah. Kalau semuanya faham tentang sunnah, maka yang berhak menjadi imam setelah itu adalah orang yang terlebih dahulu hijrah. Ketika Nabi Rasulullah SAW pindah dari Mekah ke Madinah, maka orang yang pertama pindah hijrah ke Madinah itulah orang yang pertama yang boleh menjadi imam sholat. Fa'idha kanu fil hijrati sawa'un faqdamuhum silma. Kalau semuanya sama-sama, kita sama-sama menjadi warga masyarakat di sini, maka orang yang lebih dahulu untuk dijadikan sebagai imam adalah orang yang paling pertama menjadi orang Islam. Atau dalam riwayat lain, itu diukur dari umurnya. Nah, inilah syarat-syarat untuk bisa menjadi imam. Yang kadangkala kita tidak memperhatikan itu. Jadi seorang imam dia wajib faham tentang hal-hal tersebut. Berkata Siddiq Hasan rahimahullah dalam zahir hadis yang menerangkan bahwasanya ada perbedaan ketika seseorang menjadi imam, tetapi ada orang yang benci dengan dia, mungkin karena perangainya, maka orang tersebut tidak boleh menjadi imam. Ini penting sebagai catatan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Thalathatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim sibara. Rajulun ammu qaumun wa hum lahu karihun." 3 golongan yang tidak terangkat solat mereka lebih dari 1 jengkal daripada kepala mereka, yaitu seorang imam satu kaum yang kaumnya membencinya. Nah, ini penting untuk kita yang sering terlibat sebagai imam. Kemudian yang kedua, orang yang menjadi imam mesti tahu tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan solat, seperti yang disebutkan tadi, tentang adanya hukum sujud sahwi jika ada yang salah dalam solat kita. Kemudian si imam wajib mentakhfif solat, artinya mempersingkat solat ketika kita melihat keadaan makmum yang begitu banyak. Maka inilah inisiatif seorang imam, jangan sampai dilama-lamakan solat kita. Kemudian imam wajib meluruskan saf. Inilah kewajiban seorang imam.
Selanjutnya, siapakah yang haram menjadi imam? Yang haram menjadi imam, yang pertama imamatul mar'atir rajuli. Imamatul mar'atir rajulu. Wanita jadi imam bagi laki-laki, maka hukumnya haram. La yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Sekelompok kaum tidak akan beruntung atau tidak akan menang, tidak akan jaya kalau mereka menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Apapun gawe kita, kali urusan pemerintahan sekalipun, tidak boleh selama ada laki-laki, tidak boleh ada perempuan yang menjadi pemimpin atau menjadi imam. Sebagaimana hadis dari sahabat Abu Bakrah. Abu Bakrah ini, perawi hadis ini, pernah diajak oleh teman-temannya untuk bergabung bersama barisan Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah dan Aisyah radhiyallahu anha menuju daerah Kufah dalam rangka untuk mengeksekusi pembunuhnya Utsman bin Affan, yaitu Abdullah bin Sabah. Karena pemimpin safar pada saat itu ditunjuk adalah Aisyah radhiyallahu anha, maka Abu Bakrah ini menolak. Akhirnya Abu Bakrah tidak mau ikut, karena yang jadi pemimpin adalah seorang wanita, umat, walaupun dia ummatul mukminin. Karena hukum asal wanita itu berada di belakang, karena dia harus menutupi setiap aib yang terjadi pada wanita. Maka tidak boleh ada wanita yang menjadi imam. Jadi kalau banyak wanita dalam satu daerah, ternyata ada laki-laki, maka yang prioritas untuk jadi imam adalah laki-laki. Hadirin wa hadirat rahimani wa iyyakum ajma'in. Yang kedua, yang tidak boleh jadi imam, imamatul muhdits. Orang berhadas tidak boleh menjadi imam, atau orang yang membawa najis. Kalau dia tidak tahu atau makmum yang tidak tahu, maka solatnya sah. Tapi kalau sudah tahu, mungkin dari baunya, maka ini wajib ditegur, karena akan mengakibatkan solat tersebut menjadi tidak sah. Riwayat dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah imam solat dalam kondisi junub. Karena beliau lupa, belum mandi, maka beliau terus melakukan solat subuh. Selesai solat subuh, ia pulang dari masjid. Ternyata ia melihat di sarungnya ada air mani. Mungkin karena dia mimpi atau yang lain. Setelah dia tahu, maka dia mengulang solatnya. Dia tidak memberitahukan kepada makmum. Berarti yang mengulang solat adalah imam. Berarti kalau kita tahu. Begitu juga Utsman bin Affan juga pernah jadi imam solat subuh. Jadi imam solat subuh, ketika matahari sudah terbit, ia menjumpai ternyata ada juga najis di sarungnya. Maka dia pun mengulang solatnya tanpa memberitahu kepada makmum. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga pernah mengatakan, "Idza shallal junubil qaum." Apabila ada orang yang berjunub yang mengimami, fa'atammu bima bihimus sholati amruhu ayaktasilu wa yu'idu. Yang melakukan sampai selesai solat, maka aku perintah kalian untuk mandi dan mengulangi solatnya. Wala amruhum ayyu'idu. Dan aku tidak perintahkan kepada makmum. Itu yang diperintahkan Ali. Arti yang diulang itu imam itu. Makanya penting untuk imam mengetahui tentang hal-hal yang mengakibatkan solatnya tidak sah. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau pernah mengimami solat subuh. Kemudian ia teringat selesai solat, kalau beliau belum wudu, ada juga yang belum wudu. Kemudian beliau mengulangi solatnya dan beliau tidak memerintahkan kepada makmum untuk mengimami atau mengulangi solatnya. Ini semuanya diriwayatkan dari Athram, disebutkan oleh Khudamah dalam Al-Mughi. Jadi apabila ada orang dalam kondisi hadas, kemudian dia jadi imam, sementara makmumnya tahu, maka makmum wajib
mufaraqah. Artinya apa? Wajib memisahkan diri. Ya, jadi kalau ada ketengimek, ada imam kita, maaf, ada najis kat kaki, negeri kita di tengah, maka kita pisahkanlah diri kita dari tempat solat tersebut. Bisa dilihat atau bisa tercium biji bernajis, maka kalau si makmum tahu, maka dia boleh mufarraqah, artinya memisahkan diri dari solat berjemaah yang dipimpin oleh imam tersebut. Kemudian yang ketiga, yang tidak boleh jadi imam. Perhatikan. Yang ketiga yang tidak boleh jadi imam adalah imamatul ummi. Imam yang tidak bisa baca Quran. Wa huwa man la yuhsinul Fatihah. Dia tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan benar. Ini nanti kita, kalau kita tidak mengkaji agama kita, nanti akan kita dapati imam-imam kebetulan nanti akan muncul. Imam-imam dadakan yang tidak jelas bacaan Al-Fatihahnya. Orang seperti ini tidak boleh kita jadikan sebagai imam. Fala yaqra'uha hifzan wala tilawah. Tidak hafal, bacaan kacau balau. Au yudaghim fiha min hurufi ma la yudaghim. Dia tidak bisa menggabung-gabungkan bacaan dalam surah Al-Fatihah. Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin. Dia membaca aljamdulillah. Jadi alhamdu dibaca alhamdulillah. Karena pengaruh logat, maka dia tidak memperhatikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dibacanya idzaka na'budu wa idza. Iya dibaca idza. Ini satu kesalahan yang rutin terjadi bagi mereka yang tidak mau mengkaji agamanya. Jadi tidak menjadikan Al-Fatihah sebagai acuan dari setiap ibadahnya, maka orang seperti ini tidak boleh dijadikan sebagai imam. Maghdubi alaihim dibaca maghdub. Diganti dengan za, maka ini tidak boleh. Siratal ladzina an'amta alaihim dibaca siratal ladzina an'amta alaihim ngam. Ini tidak boleh. Tidak sah menjadi imam. Fahazala tasihu imamatihi. Orang seperti ini tidak sah untuk jadi imam. Illa bimithlihi li ajzi an rukni shalah, kecuali untuk makmum yang semisal dengan dia, makmum yang tidak bisa melaksanakan rukun solat. Kalau sama ya imam seperti itu, ya makmum seperti itu, tidak jadi masalah. Tapi kalau kita tahu, maka kita tidak boleh menjadikan dia sebagai imam. Nabi SAW pernah menyebutkan al-imamu domin. Imam itu adalah penjamin. Wal muadzin mu'tamin. Sedangkan muadzin itu adalah orang yang mendapat amanah. Jadi posisi imam adalah penjamin dari setiap ibadah solat yang kita lakukan. Makanya ada doa, Allahumma arsidil a'immah waghfir lil muadzin. Ya Allah, berilah petunjuk kepada para imam dan ampunilah para muadzin. Ini doa Nabi agar imam dan muadzin mendapat petunjuk dan diampuni segala dosa. Ini sedikit kajian kita pada malam hari ini. Kami tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya